Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal perbuatan kita, terutama saat bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita kembali lagi melanjutkan pembahasan kita di mata pelajaran biologi. Insya Allah tinggal 2 kali pertemuan dan kita akan melaksanakan ujian semester. Pada pertemuan ini kita akan membahas bab yang terakhir, yakni ekosistem dan pencemaran lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran kita yakni peserta didik dapat menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Ada beberapa poin-poin penting yang akan kita bahas pada bab ekosistem ini. Di antaranya komponen ekosistem, tipe-tipe ekosistem, aliran energi, rantai makanan, dan piramida ekologi. Ini akan kita bahas pada pertemuan ini. Adapun daur biogeokimia dan pencemaran lingkungan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ekosistem itu adalah suatu sistem lingkungan yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup sebagai komponen biotiknya dengan komponen abiotik atau lingkungannya. Adapun ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut dengan ekologi. Ada 3 fungsional dasar yang akan kita bahas pada bab ekosistem ini, yakni ada satuan makhluk hidup dalam ekosistem, komponen penyusun ekosistem, dan suksesi. Satuan makhluk hidup dalam ekosistem, sebagaimana yang telah kita pelajari di bab-bab awal dulu, bab 1, bab 2, itu makhluk hidup tersusun atas tingkatan-tingkatan organisasi kehidupan. Dalam ekosistem, satuan makhluk hidup yang paling sederhana adalah individu, satu organisme. Contohnya di sini 1 ekor gajah. 1 ekor gajah berkumpul dengan gajah-gajah lainnya disebut dengan populasi. Jadi populasi itu adalah sekumpulan individu yang sejenis. Dalam kehidupan tentu saja terdapat banyak populasi. Populasi-populasi ini membentuk komunitas. Komunitas makhluk hidup tentunya juga akan berinteraksi dengan lingkungannya yang merupakan benda mati atau komponen abiotik. Ada air, ada tanah, ada suhu, cahaya matahari, udara, dan lain sebagainya. Nah, interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu disebut dengan ekosistem. Contoh ekosistem adalah ekosistem danau, ekosistem sawah, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem sungai, ekosistem laut, ekosistem kolam. Nah, ekosistem ini kemudian akan membentuk bioma. Bioma itu adalah wilayah yang sangat luas yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama, yang meliputi komunitas tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, dan virus yang bervariasi. Berbeda dengan bioma-bioma lainnya. Bioma-bioma ini kemudian akan membentuk biosfer, bumi dengan lapisan-lapisannya. Ada beberapa tipe-tipe ekosistem. Jika dilihat atau berdasarkan keterlibatan atau campur tangan manusia, ada ekosistem alami, ekosistem binaan atau buatan. Jika dilihat dari media tumbuhnya, maka ekosistem ada ekosistem air dan ekosistem darat, akuatik dan terestrial. Berdasarkan salinitas atau kadar garamnya, ada ekosistem air tawar, ekosistem air laut, dan ekosistem air payau. Dan berdasarkan ketinggian tempat, ada ekosistem daratan rendah dan ekosistem dataran tinggi, dataran rendah dan dataran tinggi. Dan berdasarkan jenis vegetasinya atau tumbuhannya, itu ada ekosistem hutan, ada ekosistem tegakan, dan ada ekosistem savana atau padang rumput. Komponen penyusun ekosistem. Sebagaimana telah disebutkan tadi bahwa ekosistem itu tersusun dari makhluk hidup dan
lingkungannya. Lingkungannya di sini maksudnya adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen non makhluk hidup, ya, yang bukan makhluk hidup. Nah, contohnya adalah cahaya matahari, ya, yang merupakan sumber energi utama dan sumber panas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Selain itu ada air. Air merupakan zat pelarut, ya, dari zat-zat kimia di dalam sitoplasma sel setiap makhluk hidup, menjaga tekanan osmosis tubuh, osmosis sel, tempat terjadinya berbagai proses kimia. Suhu, ya. Suhu optimum sebagian besar makhluk hidup itu berkisar antara 0 sampai 40 derajat Celcius. Jika lebih dari 40 derajat Celcius, biasanya tumbuhan akan mulai rusak, ya, atau makhluk hidup akan mulai rusak dan mati. Sedangkan jika di bawah 0 derajat Celcius, maka enzim-enzim pertumbuhan akan non-aktif, ya, akan terhambat. Kemudian yang berikutnya adalah derajat keasaman atau pH. Ada kelembaban yang menentukan tipe ekosistem. Kemudian ada kadar garam, salinitas, ya, yang merupakan katalisator reaksi metabolisme, juga penyusun tubuh, keseimbangan asam basa, dan pengatur fungsi fal atau fungsi-fungsi tubuh. Selain itu ada mineral dan oksigen serta karbon dioksida yang bermanfaat dalam proses respirasi atau pernapasan. Yang kedua adalah komponen biotik, ya, atau makhluk hidup yang terdiri dari produsen dan konsumen. Produsen ini, ya, sifatnya adalah organisme autotrof, artinya organisme yang mampu membuat zat organik yang dibutuhkannya dari zat-zat anorganik. Autotrof ini kita kenal dengan fotosintesis, ya. Tapi fotosintesis itu contoh dari organisme fotoautotrof, artinya memanfaatkan energi cahaya, ya, untuk melakukan proses fotosintesis. Ada juga kemoautotrof, ya, yang memanfaatkan energi kimia, ya. Foto energi cahaya, kemo energi kimia. Selain itu ada konsumen. Konsumen itu adalah organisme heterotrof, artinya tidak mampu membuat zat organik yang dibutuhkannya dari zat-zat anorganik, tidak mampu berfotosintesis. Ada beberapa golongan konsumen. Yang pertama adalah herbivora, yaitu konsumen pemakan produsen atau pemakan tumbuhan. Ya, contohnya adalah belalang, ya, badak, sapi, dan lain-lain. Kemudian ada karnivor. Karnivora ini adalah konsumen yang merupakan pemakan herbivor. Ya. Contohnya adalah bunglon, ular, beruang, harimau. Ya. Adapun detritivor itu adalah konsumen pemakan detritus. Jadi detritivor ini pengurai, namun cara menguraikannya adalah dengan cara memasukkannya ke dalam mulutnya. Jadi memiliki mulut atau rongga pencernaan. Contohnya adalah cacing tanah, luwing, rayap, dan lain sebagainya. Adapun dekomposer, ya, dekomposer ini contohnya adalah jamur, bakteri, ya, yang juga merupakan pengurai. Detritivor dan dekomposer sama-sama pengurai. Namun dekomposer menguraikan dengan zat-zat kimia, ya, dengan senyawa-senyawa kimia. Jadi konsumen pengurai zat-zat organik menjadi zat-zat anorganik. Ada juga saprotrof, ya, yakni jamur, konsumen yang hidup dalam media organik. Nah, ini contoh adalah ekosistem kolam. Ya, di sini terlihat ada komponen abiotik dan biotik. Ya, contoh abiotik adalah energi cahaya matahari, ada air, kemudian adalah tanah, lumpur, ada suhu, kelembaban, dan lain sebagainya. Adapun yang merupakan komponen biotiknya adalah tumbuhan berakar, ada tumbuhan pengapung, plankton, ya, sebagai produsen. Ada herbivora, ada karnivora, ada detritivor, ada dekomposer, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah suksesi. Jadi suksesi itu adalah proses perubahan baik ekosistem atau pergantian komunitas yang terjadi secara perlahan-lahan akibat gangguan tertentu.
Contohnya di sini pada gambar terlihat ada kebakaran, ya. Jadi bencana alam, gangguan yang merusak komunitas di situ, ya, ekosistem tersebut. Nah, ada dua suksesi, ada suksesi primer dan suksesi sekunder. Kalau primer itu bencana alam tersebut, ya, contohnya ya, itu menghabiskan seluruh, ya, komunitas atau makhluk hidup yang ada di situ. Ya. Sedangkan suksesi sekunder itu masih menyisakan beberapa makhluk hidup atau tumbuhan-tumbuhan yang masih hidup setelah terjadinya bencana alam. Nah, suksesi ini diawali dengan tumbuhnya tumbuhan perintis seperti ganggang, lumut kerak, lumut daun, dan beberapa jenis tumbuhan tingkat tinggi tertentu. Nah, perbedaan suksesi primer dan sekunder. Kalau primer, habitat awalnya terdiri atas substrat yang sama sekali baru. Sedangkan sekunder, itu substrat kehidupannya masih ada sisa dari kehidupan yang lama, ya, sebelum terjadi bencana alam. Nah, kemudian suksesi primer itu tumbuhan yang tumbuh pada tahap awal itu adalah tumbuhan yang berasal dari benih atau biji yang datang dari luar. Entah dibawa oleh manusia, dibawa oleh angin, dibawa oleh hewan-hewan lain, ya, seperti itu. Sedangkan suksesi sekunder itu berasal dari luar ataupun juga dari biji-biji dan benih organisme yang tersisa dari komunitas awal, ya, setelah terjadi bencana. Nah, tentu saja suksesi primer ini akan memerlukan waktu yang lama, ya, karena bergantung dari benih dan biji yang datang dari luar. Sedangkan sekunder itu waktunya lebih singkat daripada suksesi primer karena masih memiliki biji-biji atau benih organisme yang tersisa dari komunitas awal sebelum terjadinya bencana alam. Nah, yang berikutnya adalah kita bahas tentang aliran energi. Jadi, aliran energi dalam suatu ekosistem itu tentu saja berasal dari sumber energi utama yakni cahaya matahari. Kemudian digunakan oleh produsen tumbuhan hijau untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, sebagian besar produsen itu, ya, merupakan produk buangan, artinya tidak dikonsumsi oleh konsumen. Ya. Nah, yang mati itu akan diuraikan oleh dekomposer dan detritivor. Kemudian sebagian energinya, ya, dari produsen ini akan dimakan oleh konsumen primer atau herbivore. Nah, sebagian besar dari konsumen primer atau herbivore ini akan mati juga sebagai produk buangan dan akan diuraikan oleh dekomposer dan detritivor. Kemudian sebagian energi dari konsumen primer yang menjadi bahan konsumsi dari konsumen sekunder ini, yaitu karnivor, akan masuk ke energinya ke konsumen sekunder atau karnivor ini, yang juga sebagiannya akan mati menjadi produk buangan dan sebagiannya akan digunakan oleh konsumen sekunder. Jadi dibandingkan dengan energi yang diterima secara langsung oleh produsen, energi yang diterima oleh konsumen primer, sekunder, dan dekomposer akan terus berkurang. Ya, jadi hilangnya energi saat pembentukan zat organik pada tumbuhan. Contohnya di sini ada energi yang sangat melimpah dari energi cahaya yang diserap oleh tumbuhan. Nah, namun tidak semua digunakan untuk pembentukan zat organik atau gula. Sebagiannya akan dipantulkan dan diradiasikan. Nah, sebagiannya akan diserap, ya, dilakukan proses fotosintesis dan menghasilkan energi yang akan disimpan dalam bentuk cadangan makanan. Nah, kita akan bahas tentang rantai makanan. Jadi aliran energi yang kita bahas tadi. Jadi rantai makanan itu dimulai dari tumbuhan hijau dan berakhir pada pengurai atau dekomposer dan detritivor. Energi dari sinar matahari ini dialirkan sepanjang rantai makanan. Jadi rantai makanan itu memiliki tingkatan-tingkatan trofik. Contohnya tumbuhan hijau sebagai produsen. Ada herbivor, ya, contohnya di sini adalah serangga yang merupakan konsumen pertama. Kemudian adalah konsumen kedua, yakni burung contohnya sebagai konsumen yang memakan herbivor. Kemudian ada konsumen ketiga, yaitu contohnya ular yang memakan burung, dan kemudian ular dimakan lagi oleh konsumen keempat oleh burung yang lebih spesifik, yang merupakan konsumen tingkat tinggi.
Nah, kemudian jika mati, ya, maka akan diuraikan oleh dekomposer dan detritivor. Nah, jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan yang kompleks dalam ekosistem. Ya, contohnya di sini ada tumbuhan dimakan oleh kelinci, dimakan oleh anjing hutan. Selain itu tumbuhan juga dimakan oleh mencit. Ya, mencit bisa dimakan anjing hutan, bisa dimakan oleh burung elang, bisa dimakan oleh ular dan lain sebagainya. Ya, jaring-jaring makanan adalah rantai makanan yang kompleks ya dalam kehidupan di ekosistem. Nah, kemudian yang berikutnya adalah piramida ekologi yang terakhir ya. Jadi piramida ekologi ini adalah piramida abstrak yang menggambarkan komposisi komponen biotik penyusun suatu ekosistem. Merupakan gambaran kasar tentang pengaruh hubungan rantai makanan bagi kelompok ekologi secara menyeluruh. Nah, ada 3 macam piramida ekologi. Ada piramida jumlah individu, ada piramida biomasa, dan ada piramida energi. Nah, yang pertama adalah piramida jumlah. Jadi piramida jumlah ini setiap tingkatannya itu merepresentasikan jumlah individu, organisme individu yang dikonsumsi oleh individu yang berasal dari tingkatan di atasnya. Ya. Contohnya di sini produsen ada 1.500.000. Maka konsumen primernya adalah 200.000. Naik lagi konsumen sekundernya adalah 90.000. Ya. Semakin ke atas maka jumlahnya semakin sedikit. Kemudian ada piramida biomasa. Ya. Piramida biomasa ini ya, menyatakan berat total komponen biotik pada area tertentu pada suatu waktu tertentu. Jadi biomasa tumbuhan itu diukur dari berat akar, batang, dan daun tumbuhan yang menempati areal tertentu. Nah, jadi di sini terlihat biomasa daun-daun hijau sebagai produsen itu tentu saja lebih besar jika dibandingkan dengan serangga pemakan daun sebagai konsumen herbivore. Dan di atasnya lagi lebih sedikit ya jika dibandingkan dengan level yang di bawahnya, yakni burung pemakan serangga. Jadi piramida biomasa itu setiap tingkatannya itu merepresentasikan jumlah biomasa yang dikonsumsi oleh level di atasnya, tingkatan yang di atasnya. Yang terakhir adalah piramida energi. Jadi di piramida energi ini setiap tingkatannya itu menyatakan atau merepresentasikan jumlah energi yang sesuai dengan tingkatan tropiknya. Setiap naik satu tingkat, ya, maka energinya akan kehilangan 90%. Di sini produsen primernya itu 100%, ya, energinya. Nah, naik satu tingkatan, maka energi yang berasal dari konsumen itu adalah 10%, hilang 90%. Naik lagi ke konsumen yang lebih tinggi yaitu tinggal 1% dan naik lagi tinggal 0,1%. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, semoga Allah memudahkan antum dalam memahaminya. Baiklah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.